Hello viewers, welcome back to our breaking news today. Viewers, unannounced power outage continue to plague Ternate. Business owners are crying out as business activities come to a sudden halt. Refrigerators are not working, food is spoiling, production machines have stopped, sales targets are in disarray. Loss after loss continue to pile up, adding to the burden amid an unstable economy. When will this classic problem be truly resolved? Regarding this matter, we interviewed a mid-bell entrepreneur about power outage without prior notice. Permisi Pak, Siap Mas. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang berdampak pada usaha Bapak? Oh, kalau ya di usaha saya sebagai jualan bakso Mas, ya mungkin saya di bagian bahan baku Mas. Soalnya daging-daging saya ini mesti dingin kemudian beku Mas. Tapi dengan adanya pemadaman listrik ini akan membuat bahan baku saya berupa daging ini malah basi begitu. Apalagi sampai setengah harian begitu Mas. Oke, baik. Lalu apa tanggapan Bapak atau pesan Bapak untuk PLN terkait dengan hal ini? Ya untuk kedepannya mungkin bagi pihak PLN bisa memperbaiki masalah ini. Mungkin kalau mau pemadaman listrik jangan sampai setengah hari, mungkin 10 menit saja itu menurut saya sudah cukup lumayan lama begitu. Ya mungkin diperbaiki lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama siang. Baik Bapak, dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, mungkin bisa dijelaskan kenapa di wilayah Ternate ini masih beberapa kali terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Kenapa wilayah Ternate masih seringkali terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan? Oke, jadi pemadaman listrik itu dibagi atas dua ya. Jadi karena direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, pemadaman listrik yang tanpa pemberitahuan ini termasuk pemadaman yang tidak direncanakan alias terjadi gangguan. Ada beberapa gangguan akibat pohon dan hewan yang menyebabkan kenapa listrik tiba-tiba mati gitu. Jadi ketika ada jaringan yang tertimpa pohon atau terkena ranting itu otomatis akan menyebabkan jaringan itu putus karena sifatnya listrik yang mengalir ke tanah begitu. Jadi itulah kenapa Ternate atau sebenarnya di seluruh wilayah di Indonesia itu juga sistemnya kalau ketika dia kabel SUTM saluran udara tegangan menengah itu berada di tiang listrik itu rawan sekali terjadi gangguan akibat pohon maupun hewan begitu. Oke, baik. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN terkhusus untuk di Ternate ini untuk mengatasi hal-hal tersebut? Setidaknya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut seperti itu. Jadi apa langkah-langkah PLN untuk mengatasi pemadaman listrik yang secara mendadak ini? Jadi sebenarnya ini kejadian yang cukup lumrah ya, yang sebenarnya juga nggak kita kehendaki, tapi dari PLN sendiri sebenarnya udah ada SOP-nya sendiri bagaimana ketika menghadapi gangguan ini. Jadi kalau dari sistemnya PLN sendiri itu dia memiliki sistem monitoring sehingga ketika ada feeder atau penyulang listrik yang terjadi gangguan, dia otomatis akan mati sehingga terjadi pemadaman. Nah, dari bagian distribusi dia ada bagian yang tugasnya untuk menelusuri mana gangguan yang menyebabkan listrik itu mati begitu. Jadi jika ada listrik yang nyalanya agak lama itu petugas kami sedang menyisir gangguan apa yang menyebabkan listrik itu padam gitu. Jadi ketika listrik itu sudah diketahui apa yang menyebabkan listrik itu padam, ketika udah dibereskan dari petugas lapangan bilang ke operator yang di control center nanti akan dinyalakan kembali begitu. Okay, viewers, we have heard the explanation from the
one of PLN technician, so the power outage was not solely due to human error, but also due to technical problems that were beyond prediction. With the wise step taken by PLN, hopefully the electricity management in Ternate City will continue to improve. That's all from us. Thank you and goodbye. We are from RRI News.